Shalom, perkenalkan nama saya Stanley Abisitorus dengan NIM 20010111315, mata kuliah UTS Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Damayanti Nababan MPDK. Oke, di sini judulnya perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Perbedaan individu. Pada dasarnya tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmani seperti bentuk, tinggi, dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Perbedaan individual disebabkan oleh dua faktor, ialah keturunan atau bawaan kelahiran dan faktor pengaruh lingkungan. Oke, kita masuk jenis-jenis perbedaan individual, yaitu ada satu, kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajarnya lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan banyak waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat. Dan yang kedua ada bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat pada waktu mereka bersekolah. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. Baru yang ketiga ada keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa pasti berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan, cacat badan, dan pada penglihatan, sakit menahun, pusing kepala, dan lain-lain, gangguan penyakit tertentu. Hal ini tersebut dapat mempengaruhi efisien dan kegairahan belajar, mudah lelah, kurang minat belajar, melakukan berbagai kegiatan, dan akan mempengaruhi hasil belajar. Dan yang keempat ini ada penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosional individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, penembang, pemalu, pemberani, mudah bereaksi, senang bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah tersinggung, sensitif, dan menggantungkan diri kepada orang lain. Dan ada lagi keadaan keluarga. Keadaan keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap individu, dan oleh karena terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga, pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman sikap, apresiasi, minat, sikap ekonomis, cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, hubungan kerjasama, pola pikir, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap, dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan, dan sebagainya. Kita masuk pengaruh faktor perbedaan individu ada 3, yaitu pengaruh faktor pada keturunan, pengaruh faktor pada lingkungan, pengaruh faktor campuran. Dan yang terakhir adalah beberapa perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan mengingat, yaitu ada 4. 1. Kemampuan atau intelijen. Yang kedua kognitif atau stylish. Yang ketiga gaya belajar. Dan yang keempat itu memory ability. Oke, sekian dan terima kasih.